Baik, saudara sekalian, ini materi kita hari ini karena PDF ini belum bisa saya utak-atik. Jadi di slide itu kuliah 8, tapi kalau di pertemuan kita hari ini adalah kuliah ke-13 ya. Baik, saudara sekalian, ini menjadi berubah, otomatis berubah karena sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya. Baik. Nah, sekarang sebelum materi ini saya sampaikan, apa yang terpikirkan oleh teman-teman? Mungkin ada yang mau menyampaikan dulu, metodologi kajian agraria itu kira-kira kita mau bahas apa? Ada yang ingin menyampaikan nggak? Karena ini kan sudah turun lapang ini, sudah mengumpulkan data. Di praktikum bukankah begitu, saudara sekalian? Begitu ya? Oke, baik. Saya sampaikan saja, kalau secara umum nanti materi kita ini akan membantu saudara sekalian di dalam mengumpulkan data di lapangan. Mudah-mudahan slide yang satu ini tidak mengulang untuk topik atau pokok bahasan pada mata kuliah lain, misalnya kalau di KPM itu mungkin terkait dengan PMI atau terkait dengan antropologi sosial. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, metodos dan logos. Kata metodos terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Sedangkan logos artinya ilmu. Kalau kata logos mungkin sudah tidak asing buat saudara sekalian ya. Nah, metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Jadi dengan asal-usul kata tadi, saudara sekalian, ketika kita definisikan metodologi, dia menjadi ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran. Itu saudara sekalian. Jadi tujuan kita adalah kebenaran. Ya. Presisi, supaya semakin presisi. Ya. Mengapa sensus dilakukan 100%? Nah, itu kalau teman-teman sering mendengarkan kata sensus, setidaknya sensus penduduk, ya. Mengapa itu dilakukan? Supaya presisinya tinggi, ya. Kebenarannya ya 100%, idealnya begitu, ya. Dengan demikian, metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Seperti itu penjelasan metode, metodologi, dan metodologi penelitian. Termasuk kami definisikan
lagi tentang penelitian. Semoga sudah jelas dulu ini. Nah, saudara sekalian, mengapa kita menjadi penting membahas metodologi penelitian agraria? Nah, kata agraria di sini, saudara sekalian, menjadi realitas lah di sini ya, menjadi tema penting yang akan kita kaji, atau bisa disebut juga nanti terkait dengan pelaku suatu disiplin ilmu, ya, suatu disiplin ilmu. Itu saudara sekalian. Nah, mengapa menjadi penting buat kita memahami metodologi penelitian agraria ini? Bertolak dari kenyataan sederhana, saudara sekalian. Ya, di berbagai belahan dunia ini, sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan. Ya, kalau di Indonesia memang ini secara angka sudah mendekati posisi 50%, ya. Namun tentu saja ada pembedaan, gitu ya, pembedaan kota dan desa seperti itu, dan lebih banyak perkotaan itu bukan karena mata pencahariannya dominan berubah, tetapi tentu saja karena secara administratif berubah dari desa menjadi kelurahan. Namun tentu ada hubungannya dengan proporsi masyarakat di bidang pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai detik ini makanan manusia untuk hidup itu masih terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari sumber-sumber agraria. Ya, apapun yang saudara sajikan atau Anda makan, Anda sediakan sebagai menu setiap hari, tidak akan jauh dari sumber-sumber agraria, tanaman pangan, ternak, ikan, dan sebagainya. Dalam sejarah perkembangan masyarakat manusia, berlangsung juga pembagian pekerjaan. Orang desa menggarap tanah dan memelihara ternak dan menghasilkan pangan. Orang kota mengerjakan hal-hal yang lainnya. Jadi kalau di sini diibaratkan orang kota, ya ini dia mengerjakan hal-hal lain. Orang desa menggarap lahan. Meskipun dunia sedang berubah, ya, di perkotaan pun orang-orang kota sudah melakukan pekerjaan dengan ya mungkin memelihara ternak, menghasilkan pangan juga seperti itu. Ya, tentu ada perubahan. Atas dasar kenyataan tersebut di atas, ada kenyataan lain yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, mengapa ratusan ribu orang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang menggarap tanah, menabur benih, merawat ternak, menjaring ikan, mati kelaparan, sedangkan orang kota tetap hidup? Nah, ini kalau kita ibaratkan ini ya tikus mati di lumbung padi misalnya seperti itu. Ya, mengapa ini terjadi? Kemudian yang kedua, mengapa bencana kekurangan pangan dan kemiskinan hampir selalu terjadi di pedesaan, tempat pangan dihasilkan? Itu. Yang kedua. Yang ketiga, mengapa perjuangan golongan miskin, khususnya petani, dalam menuntut jangkauan yang lebih adil terhadap sumber-sumber agraria akhirnya selalu kalah? Dan yang keempat, mengapa upaya berbagai negara untuk melakukan pembaruan agraria dapat dikatakan hampir semuanya belum pernah berhasil?
Nah, ini kalau kita hubungkan dengan kuliah umum agraria minggu lalu, mungkin teman-teman sudah mulai bisa mendapat gambarannya. Ya, jadi di sini ada 4 pertanyaan atas dasar fakta ini, kenyataan yang sederhana ini. Ya, nah, saudara sekalian, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, yang pertama, masalahnya terletak pada soal pengorganisasian sosial ekonomi masyarakat. Salah satu aspek dari sistem pengorganisasian yang tidak serasi itu adalah timpangnya sistem penguasaan tanah. Jadi kalau saudara ditanya, apa salah satu permasalahan agraria di Indonesia, bahkan di dunia? Ya ini jawabannya. Mengapa rakyat selalu kalah? Karena selalu terhianati. Mengapa terhianati? Karena tidak berdaya. Mengapa tidak berdaya? Karena tidak terorganisir. Nah, ini ya, kalau dihubungkan dengan kuliah sebelumnya, mungkin dari Ibu Heru ini, ya, saudara mungkin sudah dapat gambarannya. Dan berikutnya, mengapa hampir semua reforma agraria belum begitu berhasil? Karena hampir semua negara itu menjalankannya secara setengah hati. Kok bisa? Karena pada umumnya pemerintah negara-negara itu selalu bertumpu pada golongan ekonomi kuat. Ini sudah kita bahas pada kuliah-kuliah sebelumnya. Di samping itu, faktor-faktor yang kondusif belum ada atau belum dipersiapkan. Penilaian atas kenyataan objektif yang ada sering keliru karena data yang lengkap dan teliti belum tersedia. Inilah saudara sekalian yang menjadi urgensi pentingnya metodologi penelitian agraria. Di sini saudara sekalian, karena data yang lengkap dan teliti belum tersedia. Nah, itu saudara sekalian latar belakangnya. Mengapa menjadi penting? Nah, letak urgensi metodologi penelitian agraria itu menjadi penting karena data yang lengkap dan akurat, teliti, itu belum tersedia. Adalah pertanyaan yang sulit dijawab oleh apakah itu mungkin kepala dinas, bisa dinas kehutanan, dinas pertanian, ataupun bahkan menteri sekalipun, atau bahkan kepala BPS sekalipun, ketika ditanya luasan lahan, belum lagi produksi dan sebagainya, ya, jumlah petani. Jadi sebatas perkiraan, lebih kurang seperti itu. Ya, padahal ya mungkin angka tepatnya tentu ada. Jika dan hanya jika tersedia data yang lengkap dan akurat. Begitu saudara sekalian. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian tentu dengan latar belakang kenyataan objektif ini, ya, kita perlu melakukan kegiatan pengumpulan data agraria. Ya. Pertama, kegiatan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Sebaik mungkin, ya, kalau di BMI kita dulu dapat sejujur mungkin, ya, seobjektif mungkin. Merupakan sumbangan yang berharga dalam rangka upaya kita mewujudkan momentum yang kondusif bagi persiapan pelaksanaan reforma agraria.
Data yang lengkap dengan tingkat ketelitian yang tinggi adalah salah satu prasyarat bagi berhasilnya reforma agraria. Ini sudah terjadi, saudara sekalian. Tahun 2006, kalau saudara mengikuti kuliah umum yang disampaikan oleh Pak Taufik minggu lalu, itu jelas, saudara sekalian. 2006 itu sudah digagas reforma agraria di Indonesia. Begitu ini disampaikan, wah, terjadi perubahan luasan lahan. Wah, luas tanah terlantar dari sekian juta hektar. Setelah didata lagi, berubah lagi. Nah, itu salah satu contoh. Karena kita belum tersedia data yang lengkap dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Presisi tertinggi 100%. Seperti itu. Nah, ini tentu saudara sekalian, saudara sudah mengenal juga pendekatan kuantitatif, sudah mengenal juga pendekatan kualitatif. Namun di sini lebih kami tekankan lagi dengan pendekatan kualitatif. Ya. Istilah kualitatif menyatakan penekanan pada proses-proses, makna-makna yang tidak diuji, tidak diukur secara ketat dari segi kuantitas seperti jumlah, frekuensi, maupun intensitas. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada sifat bentukan realitas sosial, hubungan akrab antara peneliti dan apa yang dikajinya, serta kendala-kendala situasional yang menyertai penelitian. Para peneliti juga memberi penekanan pada sifat saraf nilai dari penelitian, karena pemahaman subjektif dari pelaku yang diteliti berada dalam konteks situasi sosial budaya yang menyertainya. Para peneliti berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang menekankan pada bagaimana pengalaman sosial terhadap masalah yang dihadapi oleh pelaku dibentuk dan diberi makna oleh pelaku. Jadi kalau guru kita Bapak Felix Sitorus itu menyatakan kalau kita sebagai peneliti, maka yang diteliti itu adalah tineliti. Tineliti. Ya. Yang dimaksud adalah yang diteliti. Jadi tentu kalau kita lihat di sini ditekankan kualitatif secara mendasar bertumpu pada pengamatan peneliti terhadap manusia dan lingkungan sosialnya, serta bagaimana peneliti berhubungan dengan pelaku yang diteliti dalam bahasa maupun peristilahan yang digunakan pelaku. Sebagai suatu metode, maka penelitian kualitatif merupakan cara kerja atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diteliti dan perilakunya yang dapat diamati. Nah, di sini ya hubungannya menjadi apa? Subjek-subjek. Ya, maka disebut persehen. Nah, maka disebut juga data itu melekat pada tineliti. Ya. Itu ya. Nah, metode penelitian kualitatif merupakan cara kerja atau prosedur penelitian yang mengutamakan diperolehnya informasi atau data dari subjek penelitian secara alamiah. Data tersebut merupakan hasil penafsiran makna subjektif yang diperoleh berdasarkan pengalaman sosial subjek penelitian masing-masing sesuai dengan lingkungan sosial dan alamiah yang unik dan syarat nilai dari para pelaku atau subjek penelitian atau tineliti. Seperti itu. Kemudian, metode kualitatif diarahkan untuk mengamati latar belakang individu pelaku yang diteliti secara holistik. Dengan kata lain, kita tidak boleh mengisolasikan individu
atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Nah, itu saudara sekalian. Nah, singkatnya, kalau memahami penelitian kualitatif ini, di sini ada asumsi dasar dan fokusnya. Pertama, realitas sosial adalah pengalaman terhadap kenyataan atau fakta secara subjektif. Realitas sosial, fakta perilaku manusia harus dipahami dari sudut pandang subjek yang diteliti. Ini yang saya sebut tadi Versehen, kemampuan manusia saling memahami. Kemudian ketiga, fakta sosial selalu syarat nilai karena menempatkan diri melalui pikiran dan berada dalam situasi dan kondisi individu yang dipelajarinya. Ini dia 3 asumsinya. Kemudian fokus penelitiannya tentu kehidupan sosial sehari-hari maupun penelitian ilmu sosial yang mempelajarinya selalu mengenai kelakuan dan pemaknaan subjektif individu sendiri. Oleh karena itu, fokus penelitian kualitatif adalah pada aspek subjektif dari perilaku manusia. Subjektif melihat dari sudut pandang pelaku yang diteliti sebagai subjek penelitian. Hal ini disebut juga dengan pandangan orang dalam, ya, emic approach, ya, bukan etik. Nah, di sini saudara sekalian, sehingga kalau pendekatan kualitatif itu, kalau ciri pembedanya dalam dari instrumen penelitian saja, saudara sekalian. Kalau pendekatan kualitatif itu instrumennya ada. Apa itu? Kuesioner. Gitu. Sudah lengkap pertanyaannya. Berikut indikator segala macam. Ya, kalau sudah ada kuesioner itu sudah lengkap di sana. Tentu pertanyaannya juga sudah menyangkut indikator-indikator dan dari variabel-variabel yang akan diuji seperti itu. Tapi dalam kualitatif, saudara sekalian, instrumennya adalah, ya, instrumennya bisa dikatakan ya, bisa secara tertulis ada yang disebut dengan panduan pertanyaan. Tetapi sesungguhnya instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi instrumennya ada di dalam pikiran peneliti itu. Tetapi dia harus bisa melihat dari sisi orang dalam. Gitu. Dia harus bisa melihat dari sisi orang dalam. Gitu. Bukan sisi orang luar. Kalau orang luar kan kacamata luar yang dibawa. Gitu. Oh, dia menjawabnya begitu. Nanti secara kuantitatif bagaimana? Tapi kalau ini, dia berusaha masuk menjadi orang dalam. Nah, dilihat dari tinelitinya, subjektif penelitinya. Maka tadi hubungan subjek-subjek. Seperti itu. Ya. Jadi instrumennya ya secara tertulis panduan pertanyaan, tetapi sesungguhnya instrumennya adalah penelitinya, ya, seperti itu. Baik, itu terkait dengan kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ini kalau aras atau level penelitian kualitatif itu mikro dan lokal, ya, mikro dan lokal. Untuk apa? Mengetahui apa dan bagaimana suatu peristiwa atau gejala sosial sedang terjadi. Menjelaskan mengapa suatu peristiwa atau gejala sosial terjadi. Seperti itu. Nah, ini karakteristik penelitian kualitatif, penjelasan karakteristik penelitian kualitatif akan lebih mudah dipahami bila dilakukan dengan membanding pada karakteristik penelitian kuantitatif. Tadi saya sudah contohkan satu, ya. Kemudian
mengapa ini dia? Mengapa kita perlu kerangka dan metode kajian agraria? Apa itu kerangka? Acuan konsepsional, sumber hipotesa-hipotesa mengarah pada kajian agraria. Nah, ini konsep-konsep yang perlu dikuasai dan saya yakin peserta mata kuliah ini baik KPM maupun dari luar KPM, ada teman dari kehutanan, mungkin dari pertanian juga sudah paham ini, ya. Konsep agraria terdiri dari dua unsur. Nah, ini dia sumber-sumber agraria, ya. Kemudian yang kita sebut dengan objek agraria. Kemudian ada subjek agraria, ya, itu manusianya. Nah, berangkat dari kerangka analisis Jürgen Habermas terdiri dari dua dimensi. Nah, ini sudah Anda dapat juga ini. Ada dimensi kerja, tindakan teknis terhadap objek. Ya, tindakan teknis terhadap objek. Tapi tentu siapa? Nah, ini tentu subjek terhadap objek. Nah, gitu. Jadi kalau sumber daya alam itu ya dimanfaatkan saja, gitu kan. Tetapi mengapa disebut hubungan subjek dengan subjek? Nah, ini interaksi komunikasi di sini, tindakan sosial terhadap subjek, gitu. Misalnya kalau mempelajari konflik agraria seperti itu, ya ini berarti subjek terhadap subjek, gitu. Ya, tentu bisa jadi yang mereka perebutkan adalah misalnya objek agraria, nah, gitu. Nah, dua proposisi dasar analisis agraria, tiga subjek agraria, rakyat, pemerintah, dan swasta, memiliki hubungan teknis dengan objek agraria dalam bentuk kerja pemanfaatan berdasarkan hak penguasaan. Gitu. Jadi petani menggarap seperti itu. Ya. Beda dengan tiga subjek agraria saling berinteraksi secara sosial dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan objek agraria tertentu. Nah, dia bisa kerjasama asosiatif misalnya, tapi bisa juga konflik disosiatif, menjauhkan mereka seperti itu. Nah, ini menurut Wiradi tahun 2000, nah ini guru kita ini sudah meninggal, belum ada metode penelitian yang khas untuk studi agraria. Tergantung dua pokok, menurut beliau. Secara metodologi, tergantung dari paradigma yang dianut. Nah, ini nih, terkait dengan ini nanti ada file yang teman-teman bisa pelajari nih. Paradigmanya apa? Apakah positivistik? Apakah post-positivistik? Apakah konstruktivis? Macam-macam ini yang disebut di sini. Ya. Kemudian secara teknis tergantung topik dan tujuan penelitiannya. Karena hal tersebut menentukan jenis menentukan jenis data dan jenis sumber data. Nah, ini dia. Ya, secara metodologi ini buat teman-teman yang sudah dapat BMI kalau di KPM, mungkin mata kuliah penulisan ilmiah kalau di luar KPM, mungkin sudah dapat ini terkait dengan paradigma ini. Nah, tergantung topik dan tujuan. Setidaknya ini kalau untuk konteks kajian agraria kita ini. Karena hal tersebut menentukan jenis data dan jenis sumber data. Nah, menurut Sitorus 2004, ini guru kita yang memilih pensiun dini tahun 2007. Metode kajian tidak bebas nilai. Sehingga harus sesuai dengan konteks keagrariaan di Indonesia. Konteks keagrariaan di Indonesia itu ya mewujudkan reforma agraria. Nah, karena prasyarat
reforma agraria itu mencakup ada partisipasi, ada data akurat yang lengkap, maka metode kajian agraria sebaiknya, nah ini dia, melibatkan ketiga kelompok subjek agraria tadi, yang sudah kita bahas tadi, konsep-konsep yang harus dikuasai ini nih. Nah, ya bagaimanapun harus melibatkan ini, tiga subjek agraria ini, karena ini dua proposisi dasar analisis agraria gitu. Ya. Pemerintah, swasta, dan rakyat. Bahkan perguruan tinggi. Nah, ini konsepnya Pak SBY ini, Troika Plus. Nah, jadi selain pemerintah, swasta, dan masyarakat, harus ada perguruan tinggi. Nah, berorientasi pada pendalaman dan pemahaman masalah keagrariaan secara rinci, khususnya di aras lokal, karena gerakan reforma agraria idealnya spesifik lokal. Nah ini teman-teman nanti bisa belajar ini. Kita semester 6 akan dapat mata kuliah reforma agraria. Ini tolong diingat ini. Reforma agraria idealnya spesifik lokal. Mengapa spesifik lokal? Sederhananya ya, permasalahan agraria di daerah itu ya permasalahan agraria lokal. Ya, umumnya jelas dia di daerah itu. Historisnya agraria itu daerah itu yang tahu. Troikanya ini di sini ya idealnya terkait dengan masyarakat setempat, pemerintah setempat, pengusaha swasta yang sudah menguasai lahan agraria itu, rakyat yang dekat dengan tanah itu. Ya, contoh misalnya mengapa ada gerakan rakyat lapar tanah gitu di dalam suatu daerah? Ya, jelas itu terkait dengan agraria lokal di sana. Sehingga contoh pilihan metode yang memenuhi dua hal tersebut adalah metode pemetaan partisipatif. Keterlibatan masing-masing pihak sangat menentukan keberhasilan pemetaan partisipatif tersebut. Pemetaan partisipatif seperti ini dapat menghasilkan peta sosial. Apa itu peta sosial? Secara sederhananya, saudara sekalian, buat teman-teman yang sudah dapat mata kuliah ekologi pertanian, ya, ini mungkin sudah lebih mudah memahaminya. Tapi teman-teman dari kehutanan juga, dari pertanian juga, saudara bisa melihat bentang alam seperti itu. Nah, tapi di dalamnya ya mesti ada peta pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber agraria yang sangat bermanfaat bagi semua pihak untuk merencanakan, merumuskan program-program pembangunan. Termasuk apa? Termasuk apa yang terjadi. Nah, itu dia. Termasuk apa yang terjadi di atas bentang alam tersebut. Apa yang terjadi di sana? Oh, di sana ada lahan tidur. Seperti itu. Wah, secara bentang alam kelihatan. Tetapi, apa permasalahan yang terkait di sana? Seperti itu. Jadi, termasuk apa? Termasuk permasalahan yang dimaksud itu adalah hubungan subjek-subjek tadi. Seperti itu. Ya. Jadi, misalnya kalau Pak Sopyan Sap itu menggagas desa presisi, itu dilengkapi dengan peta sosial permasalahan-permasalahan yang ada di atas apa ya, di dalam desa itu, wah itu akan menjadi semakin lengkap itu gitu. Nah, dengan begitu saudara sekalian, apa topik kajian agraria? Nah, ini masalah agraria adalah masalah yang cakupannya luas dan kompleks. Karena itu ratusan topik bisa dirumuskan untuk melakukan penelitian. Dalam hubungan ini Lokakarya tahun 81 lebih dari 45 topik. Nanti saudara bisa melihat apa tulisannya.
Hasil-hasil penelitian ini seandainya dapat dilaksanakan, diharapkan dapat memahami, memberikan informasi yang diperlukan. Tentu tujuan akhirnya adalah RA. Topik-topiknya banyak sekali. Menurut guru kita ini, Wiradi 2000, ada 3 topik penelitian agraria yang bisa menjadi prioritas. Pertama, inventaris peta-peta tanah, catatan-catatan pajak tanah, daftar pemilikan tanah, dan data sekunder lainnya. Lebih merupakan agenda pengumpulan data yang lengkap dan akurat. Analisa struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan. Nah ini, saudara bisa ini menjadi satu topik penelitian ini. Walaupun yang relevan dengan ini sudah banyak juga yang membahas, ya, karena banyak studi, ya, utamanya 10 tahun terakhir di SKPM itu banyak yang menghubungkan dengan kesejahteraan seperti itu. Kemudian analisa mengenai sifat dan tingkat fragmentasi tanah. Wah, ini bisa dilihat nanti kaitannya juga dengan masyarakat Jawa, luar Jawa, kaitannya dengan budaya pewarisan dan sebagainya, termasuk laju konversi lahan seperti itu. Bagaimana dengan topik-topik lain? Tentu banyak sekali. Analisa mengenai keragaan, mekanisme perolehan tanah, konversi penggunaan tanah, investasi dalam tanah, banyak sekali topik-topiknya, mekanisme pendaftaran tanah. Nah, tahun 1999, tepatnya Desember, berdiri Pusat Kajian Agraria. Namun karena satu dan lain hal, tahun 2006 sementara berhenti dan 2016 berdiri kembali Pusat Studi Kajian Agraria. Ya, ini. Tapi studi-studinya sudah banyak dari tahun 2001, termasuk publikasinya, buku-bukunya. Saudara bisa melihat nanti. Ya, bagaimana? Ya, memang tidak spesifik judulnya harus ada kata agraria seperti itu, ya. Misalnya studi identifikasi kawasan permukiman miskin di DKI Jakarta, misalnya gitu. Nah, tapi dari kawasan permukiman ini, ini sudah membahas agraria seperti itu. Nah, ini penelitian Ibu Heru bersama Pak Satiawan dan kawan-kawan, misalnya tentang organisasi petani seperti itu. Pemetaan pasar benih tanaman pangan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, yang menarik dari kajian agraria ini adalah apapun kebutuhan data dan informasi terkait dengan agraria ini, gitu. Apakah struktur keragaman sumber-sumber agraria, tata gunanya, struktur aksesnya, keragaman hukum, pola-pola hubungan, atau interaksi sosio-agraria di tingkat lokal, seperti itu. Nah, metodenya bisa beragam. Nah, itu dia. Jadi, penekanannya pada triangulasi, saudara sekalian. Gitu. Jadi, setidaknya triangulasi metode. Apakah pengamatan, apakah survei, apakah sensus, seperti itu. Apakah PRA, Participatory Rural Appraisal, seperti itu. Apakah FGD, Focus Group Discussion, seperti itu. Jadi penekanannya setidaknya triangulasi metode pengumpulan data, ya, seperti itu. Itu yang khasnya dari metode kajian agraria ini. Jadi ini bisa kita beri tanda, ini kita centang misalnya seperti itu, ya. Apakah ini iya, pengamatan iya, kajian sengketa iya.
Dan yang berbicara tentang agraria, yang namanya pengamatan ini bisa kita tandai ini sampai ke bawah. Seperti itu. Kajian sengketa ya, kalau topiknya terkait dengan konflik misalnya, atau hukum agraria, atau ada proses disosiatif di sana, mungkin bisa kita buat kajian sengketa seperti itu. Nah, itu saudara sekalian. Nah, selanjutnya buatlah sebuah, ini tabel kebutuhan data, informasi, serta metode yang dapat Anda identifikasi. Ini hanya bagian dari perenungan Anda yang kami harapkan dapat berguna juga bagi Anda, minimal memiliki kepedulian kemajuan pertanian di Indonesia. Jadi kita bisa buat tabel sendiri. Oh, saya ingin meneliti ini. Metode pengumpulan data kajian agrarianya seperti ini. Nah, kira-kira itu. Jadi kalau saudara lihat nanti di skripsi-skripsi SKPM atau skripsi bernuansa agraria seperti itu, idealnya ada tabel kebutuhan data, metode pengumpulan data seperti itu. Ya. Kemudian dasar argumentasi kami adalah bagaimanapun juga sebagai lulusan SKPM, sebagai lulusan dari kehutanan atau pertanian atau dari departemen lain, Anda adalah calon dan bahkan kelak jadi lulusan IPB. Bagi kami, pertanian adalah garda depan IPB sebagai perguruan tinggi. Dan agraria adalah garda depan bagi kemajuan pertanian, termasuk dalam mengatasi permasalahan pertanian dalam hubungannya dengan sejumlah masalah di negeri kita ini. Misalnya masalah krisis pangan, kemiskinan, kerusakan, kekhawatiran sumber daya alam, termasuk hubungannya dengan pandemi saat ini. Selamat melakukan perenungan, akhirnya jayalah IPB, jayalah pertanian Indonesia, jayalah. Ini saya ambil rayalah, Indonesia Raya. Rayalah Indonesia. Dan jayalah Anda sebagai bagian dari pencapaian semuanya. Amin. Semoga. Demikian materi kita, karena bagaimanapun data yang akurat dan teliti yang dihasilkan dari metode kajian penelitian agraria merupakan prakondisi dan prasyarat awal dan utama untuk kemajuan mengatasi masalah agraria dan pertanian. Tidak lengkap kalau tidak diakhiri dengan mari berubah ke arah yang lebih baik. Sukses bersama buat kita. Salam sehat, salam sukses, salam agraria. Terima kasih. Nah, saudara sekalian, inilah topik perkuliahan kita. Saudara sudah dapat materinya, tetapi materi lengkapnya nanti saudara bisa dapatkan ya. Materi lengkapnya yang sudah dielaborasi, ini filenya juga yang saya dapat tadi ini. Nah, metodologi penelitian agraria ini sudah lengkap, ini ada beberapa halaman, ada latar belakang segala macam. Ya, bisa Anda dapatkan, termasuk ini saudara sekalian. Perbandingan ragam paradigma tadi yang saya sebut tadi, apakah positivisme, post-positivisme, teori kritis, konstruktivisme, partisipatoris, seperti itu. Nah, ontologi, epistemologi, dan metodologinya atau aksiologinya itu bisa Anda dapat. Ya. Kemudian implementasi dalam penelitian agrarianya itu, jadi seperti ini yang saya maksud. Teman-teman kelihatan nggak tabel 2 ini? Terlalu kecil? Masih terbaca, Pak, di saya. Oh, terbaca. Ini terbaca ini? Terbaca. Nah, ya, terbaca. Nah, di dalam skripsi nanti kira-kira seperti inilah realisasinya. Kebutuhan data dan metode pengumpulan data agraria. Oh, Anda mau meneliti tentang apa, misalnya gitu. Dari topik itu, kebutuhan datanya apa? Wah, ini misalnya dicontohkan ada sampai 5 di sini. Bahkan
8 ya, data kependudukan, kepemilikan, sertifikasi, peta pengelolaan, nah seperti itu. Nah, ini bisa Anda tambahkan. Tentu dengan teknologi sekarang ya, menggunakan drone, Anda bisa tambahkan ini. Ini saya belum update ini materinya nih. Ya, bisa ditambahkan lagi ke sini nanti. Dan di sini jelas ada keterangannya untuk jenis data primer, sekunder. Jenis data primernya, nah ini artinya sumber-sumber data primernya dari mana, jenis data sekundernya, sumbernya dari mana, metode pengumpulan datanya. Ini bisa sampai 11 kalau di sini. Kalau di materi tadi masih saya buat berapa tadi? 4 kolom ya. Nah, Anda bisa tambahkan di sini. Kemudian ini penutup. Termasuk lampiran, salah satu metode pengumpulan data dan informasi dengan PRA misalnya gini. Ini yang saya sampaikan saudara sekalian. Seperti itu. Dan kita latihan soal dulu ya. Mungkin berapa menit ini kita bikin? Maksimal 10 menit lah. Kita lihat ya. Sudah hadir semua ya. Kita bisa latihan soal. Latihan soal sebentar. Nah, ini kali ya. Oh ini sorry. Ini kelihatan teman-teman ini. Halo? Kelihatan, Iya, Pak. Pak. Coba ini apa? Dijawab 2 menit. Ini BS ya. Catat saja jawabannya di kertasnya. Saya juga sambil menjawab lagi nih. Satu menit lagi. Ini untuk 2 menit berikutnya.
Ini untuk 1 menit. Kelihatan, semoga kelihatan ya. Satu menit berikutnya. Satu menit berikutnya. Satu menit berikutnya. Yang ini terlalu kecil tampaknya.
Ini terlalu kecil, tadi sudah ditambah waktunya ya. Ini untuk 1 menit berikutnya. Selesai. Barangkali ada yang terlewat tadi di sini. Oke. Baik, latihan soal kita sudah selesai. Nah, kalau di course tadinya itu total waktunya 20 menit. Tapi kita bisa selesaikan tidak lebih dari 15 menit secara total. Baik, saudara sekalian, ada yang mau menginformasikan jawabannya untuk BS misalnya 1 sampai 5 dulu lah. 1 sampai 5. Silakan. Tidak apa-apa, kalaupun ada yang salah itu tidak masalah lah. Karena kan definisi soal itu begitu. Ada satu pihak yang sudah tahu jawabannya. Beda dengan masalah kan. Kalau soal masalah gitu. Ada soal, ada masalah. Gitu. Itu berbeda. Kalau soal sudah ada satu pihak yang sudah tahu jawabannya. Tapi kalau masalah masih akan dicari tahu apa jawabannya. Silakan, siapa dulu ini? 1 sampai 5. Saya boleh deh, Pak. Boleh, Elda, silakan. Kalau salah Nggak apa-apa. ya, Pak. Ya. 1 sampai 5 saya BB SBB. Oke. Siap. Coba diramaikan kolom chatnya deh kalau teman-teman sudah komplit dengan Elda 1 sampai 5 BB SBB. Oh, kalau sama bilang sama, kalau berbeda bilang berbeda. Nomor 4 saya S. Nah, gitu. Ramaikan saja. Alhamdulillah banyak yang sama ya. Alhamdulillah. Oke. Baik. Baik, selamat untuk teman-teman semuanya. Untuk poin 1 sampai 5 jawabannya sudah sangat tepat. BB SBB ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan nomor 6 sampai 10 ada? Nomor 10. Saya boleh, Pak. Boleh, silakan. Kalau saya nomor 6B, Ya. 7B, 8B, 9S, 10B, Pak. Seperti itu. Oke. Ini masih, terima kasih Saudara Surya, tapi Ya, masih jauh.
Iya, Pak, mohon Ayo. dikoreksi. Iya, silakan. Tuliskan jawabannya coba. Yang lain-lain tuliskan jawabannya. Kalau Surya kan BB, BBB, SB. Nah, itu Surya tuh. Nah, coba teman-teman tulis jawabannya. Nanti saya beritahu yang benarnya. Wah, banyak yang sama Surya juga nih. Sudah dua. Saya B semua, Pak. Oke. Ada sukarelawan satu lagi? Coba teman dari pertanian ini, ada A2 agronomi ya? Oke, meta itu masih keliru satu. Ada yang lain? Meta sudah menjawab BSSSB. Satu lagi itu masih ada yang itu. Banyak yang sama dengan meta berarti salahnya satu. Ada satu lagi? Di mana kira-kira meta ini yang berbeda dengan saya ini? Nah, sekarang ada yang menjawab nomor 10S atau tidak? Coba, sukarelawan saja. Nomor 10 yang jawab S siapa? Ini. Maka metode pengumpulan data yang dominan adalah, ini memang soal kategori sulitnya ini. Ya, soal kategori sulitnya jawabannya S itu. Karena yang benar adalah kajian sengketa. Ya, memang ada juga tadi di slide kita juga ada, tapi saya bisa memahami lah. Jadi jawabannya adalah dari meta, kecuali meta dan siapa ini? Ainun. Nah, kecuali nomor 10 ya. Nomor 10-nya S. Jadi BSS SS. Nah, oke. Lanjut sukarelawan ini pilihan ganda. Ayo pilihan ganda. 1 sampai 5 dulu. Atau masing-masing tulis jawabannya, saya nanti tentukan. Itu juga boleh kalau tidak ada sukarelawan. Untuk 1 sampai 5 saya beritahu jawabannya ya. D, delta. Delta bola delta apa ini? Ayam aja lah. D, B, B, D, A. Ada yang sama atau tidak? Salah satu di nomor 1, Pak. Oke, saya benar hanya 1, Pak. Oke. Proses belajar ya, Mbak atau ya, Mbak Jikra. Saya salah 2 nomor, Pak. Oke, tidak apa-apa. Salah di nomor 4, salah di nomor 5. Oke. Oke. Alhamdulillah sudah ini ya. Sekarang berikutnya 6 sampai 7 ya. 6 sampai 10.
Oke. Gimana? 6 sampai 10. Dong belum ada respon. Senang kalau hanya salah satu nomor. Salah di nomor 7. Alhamdulillah. Oke. Betul 2, Pak. Oke. Salah 2, Pak. Oke. Saya salah 3, Pak. Salah nomor 8. Jikra tadi BS-nya rendah ya, tapi di nomor 6 sampai 10 salah satu ya. Oke, baiklah. Itu teman-teman 2 tahap sudah kita lalui. Sekarang kita lanjutkan dengan tahap terakhir, diskusi. Kalau ada pertanyaan silakan saja. Materi bisa saya tayangkan. Kalau soal saya tayangkan masih bisa juga. Prinsipnya sekarang kita tanya jawab lah. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Sambil teman-teman. Iya, silakan. Maaf, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, di slide nomor 15 kalau nggak salah, Pak. Slide nomor 15. Oke. Ini kali tadi ya. Yang beritahu ya. Ini tadi ada di soal kita ini ya. Ada kecuali tadi. Yang mana, Mbak? Inikah? Bukan. Oh, 15. Nah, ini dia 15. Ini? Slide berapa ya, Pak? Tadi itu dijelaskan kalau misalnya ada kata-kata isolasi, kalau nggak salah. Apa 4? Masih slide belasan, Pak. Nah, ini mengisolasikan individu, benar gimana? Ini. Atau organisasi ke dalam variabel. Itu maksudnya apa ya, Pak? Oke. Saya baca untuk kita ya. Metode kualitatif diarahkan untuk mengamati latar belakang individu pelaku yang diteliti secara holistik utuh. Jadi benar di sini holistik secara utuh. Dengan kata lain, kita tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Nah, di sini kalau kita mengisolasikan individu atau organisasi yang kita teliti itu ke dalam variabel atau hipotesis, itu sama dengan kita berpikir etik. Kita sebagai orang luar melihat dia, oh dia begitu, oh jawabannya itu, udah selesai. Gitu. Tetapi di kualitatif kelebihannya kan dia menjadi emik. Nah, ya, kita melihat individu, tineliti itu utuh, gitu. Jadi kita lihat dari sudut pandang dia. Ibaratnya sebenarnya kita sebagai peneliti, gitu. Kita juga punya sudut pandang tersendiri. Gitu. Kita punya kacamata. Sebenarnya kalau kita peneliti kuantitatif, kita punya kacamata sendiri, kita punya variabel apa segala macam gitu. Nah, kalau di dalam kualitatif itu seolah-olah sederhananya gini lah, ekstrim dari kualitatif itu Mbak Anatia itu adalah grounded research. Kita belum punya topik, kita masuk ke suatu daerah. Kita lihat dari sudut pandang dari orang dalam itu, emik seperti itu. Itu kalau kita belum punya topik, gitu. Jadi nggak ada variabel, nggak ada apa-apa yang kita bawa langsung ke desa. Nah, tuliskan apa yang ada di
di dalam ini mereka, di dalam pikiran mereka. Seperti itu. Jadi itu maksudnya di situ. Nah, kalau kita sudah mengisolasi ke dalam variabel tadi, itu sama halnya dengan kuantitatif. Karena ini kualitatif, itu maksudnya. Sudah jelaskah, Anatia? Sudah, Pak. Sudah jelas. Terima kasih, Iya. Pak Mertua. Iya. Sambil menunggu yang lain, kalau dengan kuantitatif, jelas kita punya instrumen berupa kuesioner. Di dalam kuesioner itu sudah ada jelas di situ nanti cerita variabel, indikator variabel, itu sudah ada gitu. Ya, bahkan dengan ukuran-ukurannya seperti itu, pilihan-pilihan jawabannya. Ya. Namun di dalam kualitatif, saya ulang sekali lagi, meskipun instrumennya ada berupa panduan pertanyaan, namun instrumen sesungguhnya adalah penelitinya. Ya. Jadi kita ini karena apa? Kita membawa dari sudut pandang orang dalam, harus kita lihat dulu. Jadi pertanyaan itu akan berkembang setelah ini. Misalnya ketika Anda wawancara, oh anaknya menangis. Kenapa anaknya menangis? Oh ternyata belum makan. Berapa hari, sudah berapa lama nggak makan? Oh itu akan berkembang dengan sendirinya. Nah, jadi ada banyak hal di luar panduan. Makanya itu hanya sebagai panduan. Beda dengan kuantitatif. Begitu kita sebagai petugas sensus, maka apa yang ada di dalam pertanyaan ini ya harus terjawab seperti itu, terjawab dengan sesuai apa yang disampaikan oleh responden kita gitu. Maka istilahnya pun beda. Yang diteliti dalam pendekatan kuantitatif namanya responden. Tapi yang diteliti kalau dalam penelitian kualitatif namanya informan. Atau Pak Felix Sitorus menyebutnya tineliti. Makanya hubungan peneliti dan tineliti. Gitu. Begitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya persilakan. Pak, saya izin bertanya. Silakan Mas Surya. Pertama terkait tadi yang kuantitatif ya Pak. Ya. Saya penasarannya, jadi Pak, apakah memang si metode kuantitatif ini sendiri kurang digunakan atau kurang cocok seperti itu Pak, dipakai untuk metode kajian agraria? Itu yang pertama Pak. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan penelitian kualitatif. Kan sejauh yang saya pahami itu, kalau tidak salah, penelitian kualitatif itu kan datanya bisa dibilang jenuh atau memenuhi itu kalau dari beberapa informan seperti itu sudah menyatakan hal yang sama ya Pak, seperti itu yang informasi yang diperoleh. Tapi Pak, kalau misalnya dari informan yang kita wawancarai itu menunjukkan hasil yang berbeda seperti itu Pak. Jadi kalau kondisinya seperti itu, bagaimana ya Pak? Apakah jadinya kita membandingkan atau seperti apa Pak? Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Surya. Bagus sekali pertanyaannya, juga pertanyaan Mbak Anatia tadi juga bagus. Nah, cocok atau tidak pendekatan kuantitatif untuk agraria? Saya katakan cocok. Gitu. Nah, cocok pendekatan kuantitatif. Bahkan kalau bisa dilakukan sensus, tidak hanya survei. Seperti itu. Ya. Jadi data yang akurat dengan sensus untuk agraria sangat cocok. Ya. Namun, mengapa kualitatif diperlukan untuk agraria? Meskipun sudah menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, misalnya survei, ya.
Mengapa? Karena disitulah dalam kajian agraria ini, tema kajian agraria ini ibaratnya sangat dekat. Nah, kalau kita belajar antropologi, maaf teman-teman dari kehutanan atau pertanian, kalau kita belajar antropologi atau budaya, nah persoalan-persoalan agraria ini banyak mungkin sangat banyak menyangkut yang sifatnya budaya. Hal-hal yang sifatnya budaya, hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan religi, kepercayaan, itu sangat erat dengan agraria. Sehingga pendekatan yang tepat ya itu dengan pendekatan kualitatif. Melihat dari sudut pandang orang dalam. Melihat dari sudut pandang tineliti yang kita teliti seperti itu. Jadi itu ya. Jadi kalau bisa dilakukan sensus, kemudian dilakukan juga pendekatan kualitatif, maka data yang lengkap dan akurat tentang agraria itu tentu akan presisinya tinggi. Ya, itulah presisi tertinggi. Dengan sensus saja sudah presisi tinggi seperti itu. Tetapi ketika ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan hasil kuantitatif, kadang-kadang untuk menjelaskan data kuantitatif itu dengan ya kalau penjelasan ini berhubungan signifikan antara variabel A dengan variabel B misalnya, itu secara kuantitatif begitu datanya diolah misalnya dengan SPSS, ya itu sudah dapat gitu. Tetapi ada apa di balik dengan angka itu? Nah, penjelasan-penjelasan atau hasil dari pendekatan kualitatif, wawancara dengan informan, itu memperkaya peneliti untuk berargumentasi terhadap hasil yang sangat presisi tadi dengan sensus tadi, dengan kuantitatif misalnya seperti itu. Itu Mas Surya nomor 1. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Nah, kalau datanya berbeda dari informan yang satu dengan informan yang lain seperti itu, berarti datanya belum jenuh. Gitu. Nah, berarti datanya belum jenuh, jadi harus snowball lagi. Ya, kita harus cari informan lagi sampai datanya jenuh. Seperti itu. Nah, memang disitulah kita nanti, ternyata ini sudah 15 nih informan ini. Hanya satu yang menyatakan seperti itu. Gitu. Coba cari lagi misalnya sampai ke 20 orang. Seperti itu. Jadi di situ kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Berarti pendapat yang disampaikan oleh ini, yang satu orang tadi, dalam konteks kita meneliti yang 20 orang, kita sudah jenuh pada akhirnya seperti itu. Yaitu bisa dikatakan pencilan seperti itu. Nah, itu bisa ditambahkan juga nanti di catatan harian. Dari 21 informan yang diwawancarai, ada satu responden yang memiliki pendapat yang berbeda. Mungkin bisa ditambahkan di dalam catatan kaki. Namun idealnya dengan 20 itu saja, kalaupun itu saja yang disampaikan, itu juga sudah sangat cukup gitu. Tetapi kalau masih ketemu lagi informan yang lain, berbeda lagi, berarti belum jenuh terkait dengan topik kita itu. Lagi-lagi terkait dengan topik kita itu. Itu Mas Surya. Oke Pak, baik. Iya. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Sama-sama. Ada lagi yang lain teman-teman? Kita masih punya waktu 10-11 menit lagi. Nah, kalau teman-teman sekarang saya lihat tadi sempat di grup
ini, di grup praktikum, masih tugas mandiri dan ada semacam diskusi dengan kemajuan dari turun lapang teman-teman. Sekarang mengumpulkan data di mana? Tugas mandirinya pengumpulan data atau terkait dengan apa ya? Tugas mandirinya bikin konten kreatif gitu, Pak. Oh, konten kreatif. Iya. Ada harus turun lapangnya atau ada harus wawancara ke informan atau responden gitu ada? Kalau sejauh yang saya tangkap, sepertinya dibebaskan, Pak. Kayak cuman disuruh menentukan satu topik yang menarik gitu buat kelompok, dan abis itu dari kelompok itu terserah gitu, katanya mau bikin TikTok kah, mau bikin podcast gitu-gitu sih, Pak. Jadi kayaknya kalau nggak wawancara pun pakai data sekunder kayaknya nggak apa-apa sih, Pak. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kelompok yang wawancara? Nah, kalau ada, tentu akan sangat bagus kalau ada kutipan-kutipan kualitatifnya seperti itu. Itu akan sangat bagus, ya. Nah, baik, saudara sekalian, saya ingin menekankan yang ini lagi tadi. Nah, yang ini, di sini kan ada 5 ya. Ada 5, kemudian ada 6 ini, karena ini bisa dipisah ini, survei dengan sensus, PRA dengan FGD, itu bisa dipisah, ada 6 metode. Tetapi kalau di dalam file yang akan dikirimkan nanti, di sini saudara bisa melihat ada 10 paling tidak nih. Nah, PRA nanti ada lampirannya, ada 10 saudara sekalian. Bisa studi dokumen, bisa survei, bisa wawancara mendalam, bisa wawancara terstruktur. Nah, ini apa beda wawancara mendalam dengan wawancara terstruktur ini? Ini wawancara terstruktur ini bisa menggunakan kuesioner seperti itu, ya. Jadi bisa dilakukan juga kuesioner. Kemudian ada pengamatan. Kemudian ada pengamatan berpartisipasi. Nah, gitu. Jadi kalau pengamatan itu Anda mengamati, Anda hadir saja itu mengamati. Tetapi kalau pengamatan berpartisipasi, Anda terlibat langsung juga bisa. Misalnya Anda ikut panen, di sana sedang ada panen. Atau sedang ada proses lelang lahan, seperti penelitian kami di Cirebon dulu misalnya seperti itu. Nah, jadi kita ikut mengamati saja bisa, ikut berpartisipasi sebagai petugas lelang bisa, ikut berpartisipasi kerja bakti misalnya bisa, seperti itu. Jadi bisa FGD juga, LFA juga, kemudian PRA juga, kajian sengketa juga. Nah, yang tadi di ujian kita itu memang kajian sengketa ya. Jadi tepatnya itu. Kalau melihat antara yang disosiatif. Nah, ini yang saya contohkan tadi itu. Disosiatif itu ini memang sengaja saya berikan cetak tebal, dan di dalam soal kita ada misal konflik kalau di sini, ya. Jadi teman-teman, saya ingin menegaskan nanti kalau riset Anda misalnya tentang agraria, sebenarnya tentang yang lain juga bisa, ya.
tentang topik lain juga bisa. Ini akan sangat membantu kita, membantu Anda untuk mendapatkan data siapa yang harus ditemui. Misalnya, apakah lembaga adatnya, apakah tokoh masyarakatnya, apakah elit dari luar desanya, seperti itu. Jadi ini akan sangat membantu kita, termasuk ketika kita akan membuat panduan pertanyaan, kita akan membuat kuesioner, itu akan sangat terbantu seperti itu. Begitu saudara sekalian yang terkait dengan topik kita hari ini. Jadi kita sudah memulai tadi dari urgensinya, dari pendefinisian metode, metodologi penelitian, dan penelitian. Jadi paling tidak ada 4 definisi tadi yang sudah disampaikan di awal, kemudian urgensinya, kemudian metode, kerangka penelitian agrarianya seperti apa, dan secara teknis seperti tadi yang kami sampaikan di dalam tabel itu. Itulah saudara sekalian, dan kaitannya dengan konteks agraria, maka yang lebih dekat adalah pemetaan partisipatoris, ya, yang disampaikan oleh Felix Sitorus, ya, 2004 tadi ya tulisan beliau itu. Nah, yang pada akhirnya bisa menghasilkan yang disebut dengan peta sosial. Nah, peta sosial itu buat teman-teman yang sudah bisa langsung melihat bentang alam, ya, berikut permasalahan yang terjadi di atas lahan itu. Nah, itulah peta sosial itu. Jadi itu saudara sekalian, dan kalau dilihat dari latar belakangnya tadi, data yang lengkap dan teliti memang terkait dengan agraria masih sulit didapatkan. Nanti saudara juga bisa ketahui juga nanti ketika kita belajar kajian reforma agraria. Ya, itu saudara sekalian, ada 2-3 menit lagi kalau ada komentar sebelum kita tutup, saya persilahkan. Mas Tri Budiarto, ada yang ingin disampaikan? Mas Tri? Ya, Pak. Ada yang ingin disampaikan, Mas? Cukup, Pak. Paling tugas praktikum aja. Iya, praktikum ya. Nanti mereka ngapain jam 1, Mas? Ya, bentar. Iya, ya. Ya, hari ini ada praktikum minggu ke-13, teman-teman. Jadi masih tugas mandiri ya. Minggu depan teman-teman presentasikan hasil tugas akhirnya. Silakan teman-teman bisa Aduh, kopi, Pak. Aduh. Sorry, Pak. Iya, enggak apa-apa. Silakan teman-teman bisa. Ya, nanti minum kopi. Bisa berkonsultasi dengan dosen praktikumnya masing-masing. Apakah mau lewat WA atau lewat Zoom, nanti silakan dosen praktikumnya yang akan memandu teman-teman. Harapannya tugas yang minggu ke-12 itu sudah teman-teman kumpulkan kemarin ya, yang draft narasi. Tugasnya mau ngapain, namanya mau bikin video tentang rencana skin atau skenario-skenario yang akan dipakai. Untuk yang P1 sih saya sudah mengecek ya, sudah banyak yang masuk. Kalau untuk yang P2 saya belum sempat mengecek. Paling itu aja pemertua. Teman-teman sudah minggu ke-13 nih, persiapkan diri untuk UAS-nya. Tadi sudah latihan soal dengan Pak Mertua. Ya. Hasilnya cukup memuaskan, Bapak ya. Ya. Jadi memuaskan hasilnya. Cukup memuaskan dengan
shock waktu yang sebentar tapi hasilnya sangat memuaskan. Kalau dari saya cukup seperti itu saja, Pak Mertua. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin masih nuansa lebaran. Ya, terima kasih Mas Tri, maaf lahir batin juga. Baik, saudara sekalian, dari sisi waktu sudah. Kalau masih ada pertanyaan, saya masih bersedia menjawab sekarang. Kalaupun tidak, kuliah di ruang Zoom ini boleh berakhir. Saudara sekalian bisa bertanya juga karena saya tidak tergabung di dalam grup kuliah, ya bisa melalui pesan Japri. Itu saja saudara sekalian. Namun saya selalu ingin menekankan kalimat-kalimat yang biasa kami sampaikan. Sorry ya, bukan ini rupanya share screen-nya. Mudah-mudahan ini. Ini ya. Ini saudara sekalian. Saya ingin menekankan yang ini. Jadi akan sangat penting nanti apapun topik penelitian teman-teman, saudara sekalian, baik di yang topik kehutanan, mungkin juga di pertanian, karena ada peserta kita dari pertanian atau dari departemen lain, penting membuat tabel kebutuhan data dan informasi serta metode pengumpulan datanya. Karena itu sangat membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun sebagai calon lulusan IPB ya harus tahu pertanian, harus peduli pertanian. Ya. Bagi saya agraria adalah garda depan bagi kemajuan pertanian, termasuk dalam mengatasi masalah pertanian. Gitu. Jadi selamat melakukan perenungan, jayalah IPB, jayalah pertanian Indonesia, rayalah Indonesia, dan rayalah Anda sebagai bagian dari pencapaian itu. Saya tutup perkuliahan hari ini. Mari berubah ke arah yang lebih baik. Sukses bersama untuk kita. Selamat pagi. Salam sukses. Salam agraria.